Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulabora. Di sini saya akan membahas tugas ujian akhir semester ganjil, mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Di sini saya akan membahas proposal penelitian dengan judul Ketidaksetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan Studi pada Perempuan di Desa Haronakala, Kecamatan Labuaya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan tidak bisa dilepas dengan pembangunan, karena keberhasilan pembangunan merupakan kontribusi pendidikan yang berkualitas, termasuk di dalamnya kesetaraan gender dalam pendidikan. Ketidaksetaraan gender pada bidang pendidikan telah menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan gender secara menyeluruh. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Suryadi dan Idris pada tahun 2004. Latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat sampai pada masalah menyuarakan pendapat. Menurut Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pendidikan, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal yang mendukung kesetaraan pendidikan yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan. Dalam pasal 48, wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Berdasarkan hasil data penduduk di Desa Haronakala, Kecamatan Labuaya Barat, Kabupaten Sumba Barat, pada tahun 2017 sampai 2019, terdapat 1.146 jiwa penduduk perempuan yang masih buta huruf, sedangkan laki-laki yang mengalami buta huruf 81 jiwa. Hal ini memperlihatkan bahwa di Desa Haronakala yang mengalami buta huruf masih tinggi apabila dibandingkan dengan laki-laki. Hasil data penduduk pada tahun 2017 sampai 2019 di Desa Haronakala menunjukkan sebagian besar penduduk usia 13 tahun ke atas di Desa Haronakala yang tidak mempunyai ijazah minimal SD, yaitu laki-laki sebanyak 111 jiwa. Dari jumlah tersebut, kebanyakan perempuan, yaitu 248 jiwa. Di Desa Haronakala tidak mempunyai sarana pendidikan SMP bila penduduknya yang ingin bersekolah ke tingkat pendidikan SMP terdekat harus menempuh perjalanan lebih dari 2 km. Sedangkan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi mempunyai sarana pendidikan sekolah kejuruan kelautan tapi tidak mempunyai sarana pendidikan SMA. Bila penduduknya yang ingin bersekolah ke SMA, maka harus menempuh perjalanan dengan jarak 5 km dari tempat penelitian. Menurut Hebu, tahun 2011, halaman 2, berbagai upaya dan usaha akan dilakukan untuk menyekolahkan anak laki-laki yang ada dalam keluarga mereka, seperti menjual ternak, pinjaman uang bunga, sedangkan anak perempuan tidak diperhatikan dan tidak diberikan kesempatan untuk menyekolahkan yang lebih tinggi. Karena menurut tradisi dan adat yang masih dipercaya oleh masyarakat Desa Haronakala bahwa anak perempuan adalah milik orang lain, karena suatu hari mereka akan menikah dan keluar meninggalkan orang tua, sehingga anak perempuan tidak akan meneruskan marga dari keluarga tersebut. Oleh karena itu, anak perempuan tidak perlu disekolahkan, hanya akan mendatangkan kerugian bagi pihak orang tua dan keluarga. Jika setelah
menyelesaikan studinya, maka anak perempuan tersebut akan menikah dan menjadi milik orang lain, dan anak perempuan tidak akan memberikan sumbangan atau sesuatu yang berarti bagi orang tua dan keluarganya yang telah bersusah payah menyekolahkannya. Dalam kaitannya dengan budaya Sumba, khususnya di Desa Haronakala, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, bahwa dalam adat istiadat, laki-laki lebih banyak berperan dalam urusan adat istiadat, mengambil suatu keputusan dan lain sebagainya, dibandingkan dengan perempuan yang hanya mengetahui keberadaan dapur dan melayani makan dan minum. Problema yang masih mengikat bagi masyarakat Desa Haronakala dengan alasan tidak menyekolahkan anak perempuan adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hakikat kerja perempuan. Dalam hal ini, perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan apapun, baik masalah kawin-mawin, jual beli, dan masalah lainnya. Pemikiran yang berakar bahwa perempuan hanya mengetahui keberadaan dapur dan melayani makan dan minum. Namun dari banyak penelitian mengenai gender tersebut, belum banyak yang mencoba untuk menghubungkan pengaruh faktor-faktor ketidaksetaraan gender tersebut. Penelitian ini mencoba menghubungkan faktor-faktor ketidaksetaraan gender dalam pendidikan, yakni akses, partisipasi, kontrol budaya, manfaat, dan nilai, mempengaruhi terciptanya ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan. Dari latar belakang di atas, penelitian terdorong untuk meneliti tentang ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan studi pada perempuan di Desa Haronakala, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Desa Haronakala. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Desa Haronakala. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Desa Haronakala. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan bagi perempuan di Desa Haronakala. Bab 2. Tinjauan pustaka. Poin pertama, penjelasan konsep. Subpoin gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin menurut C. Coase dalam Tong 2004 halaman 41. Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan menurut Kristeva dalam Tong 2004 halaman 42 dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang merujuk pada karakteristik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik secara biologis, perilaku, mentalitas, dan sosial budaya. Gender merupakan aturan yang norma, perilaku yang berhubungan dengan jenis kelamin dalam suatu sistem masyarakat, karena gender seringkali diidentikan dengan jenis kelamin atau seks. Menurut Muhtar dalam From 2002 halaman 56, gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan menurut Faki dalam analisis gender dan transformasi sosial 2008 halaman 8 mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Subpoin yang kedua, kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Suegipto dalam pengutamaan gender di Parlemen Studi terhadap DPR dan DPD tahun 2020 halaman 86, kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik,
hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan, dan keamanan nasional, HANKAMNAS, serta kesamaan dalam pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender terjadi bila peluang yang diberikan baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengejar berbagai minat, karir, gaya hidup, dan kebijakan khusus dibuat untuk memberikan peluang yang setara bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dengan demikian, semua perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan segenap keterampilan dan bakatnya. Untuk membangun keadilan dan kesetaraan gender, maka pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengutamaan gender dalam pembangunan nasional dan adanya rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender RUU KKG. Sub yang ketiga, pengutamaan gender atau PUG. Pengutamaan gender merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Suegipto 2010 halaman 48. Inpres nomor 9 tahun 2000 merumuskan PUG sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender atau KKG melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atau atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Poin yang kedua, ketidaksetaraan gender. Menurut Nurhaini 2009, ketidaksetaraan gender adalah perlakuan diskriminatif atau berbeda yang diterima perempuan atau laki-laki. Perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi, dan keinginannya sehingga merugikan salah satu jenis kelamin. Ketidaksetaraan gender adalah ketidakadilan bagi perempuan ataupun laki-laki. Berdasarkan sistem dan struktur yang ada, manifestasi yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Fakih pada tahun 2008, ketidaksetaraan gender disebabkan oleh akses partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan dalam mencapai sumber daya. Moser tahun 1993. Pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin, dan maskulin digunakan sebagai dasar untuk memperlakukan kedua jenis kelamin secara berbeda dan merugikan salah satu jenis kelamin, maka telah terjadi ketidaksetaraan gender. Manifestasi ketidaksetaraan gender telah terjadi di berbagai tingkatan bidang dan mengakar dari mulai keyakinan di setiap masing-masing orang, keluarga, hingga tingkat negara yang bersifat global. Salah satu ketidaksetaraan gender yang berkembang dalam masyarakat adalah di bidang pendidikan. Poin yang ketiga, pengertian gender. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller dalam Nugroho 2008 untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Oakley dalam Nugroho 2008 juga mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Menurut Tanok 2011, mendefinisikan gender dalam konteks konvensional adalah sebagai suatu konsep yang bertempuh pada aspek biologis
yang dikonstruksi secara sosial budaya oleh masyarakat untuk membedakan status peran laki-laki dan perempuan melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan terinternalisasi menjadi kepercayaan turun-temurun per generasi sehingga diyakini sebagai ideologi. Poin yang keempat, pengertian pendidikan. Menurut Nasution 2010, pendidikan adalah interaksi individu dengan anggota masyarakat yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap, kepercayaan, dan keterampilan. Pendidikan formal adalah pendidikan yang telah distandarisasi dalam jenjang kurikulum, materi pembelajaran, evaluasi, dan dana yang dikeluarkan. Faisal 1991. Pendidikan berkaitan dengan pendidikan formal yang mengajarkan cara belajar, pemberian motivasi dan keterampilan sehingga dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat. Joseph 1979. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan menengah yang berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidayah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah tersanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Statistik Pendidikan 2010. Poin yang kelima, penelitian relevan. Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di bawah ini, yakni oleh Ramni, Fitrianti, dan Haibullah 2012. Judul penelitian ini adalah ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Studi pada perempuan di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karang. Hasil penelitian ini diketahui bahwa faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah ketersediaan sarana dan fasilitas pendidikan merupakan kondisi yang dihadapi oleh warga Kecamatan Majalaya dalam menyekolahkan anak mereka, serta untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari beberapa informasi menyatakan bahwa semenjak mereka masih sekolah dulu sampai dengan sekarang, sarana dan prasarana sekolah masih menjadi kendala di Kecamatan Majalaya. Faktor biaya menjadi pertimbangan utama bagi para informan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi. Orang tua merupakan sumber pembiayaan yang utama bagi para informan ketika bersekolah, sehingga ketika tidak ada dukungan biaya dari orang tua maka mereka akan berhenti sekolah. Namun ada pendapat berbeda mengenai kendala biaya tersebut. Salah seorang informan menyatakan bahwa biaya bukan merupakan kendala, namun faktor malas untuk melanjutkan sekolah lebih menjadi kendala utama sehingga memilih untuk berhenti. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian relevan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama mengkaji tentang ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan studi pada perempuan. Perbedaan penelitian Rahmi, Fitrianti, dan Haibullah lebih fokus pada ketidaksetaraan gender dalam pendidikan studi pada perempuan, sedangkan peneliti yang akan diteliti lebih mengarah pada ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan di Desa Ronakala, Kecamatan Labuye Barat, Kabupaten Sumba Barat. 2. Arya Eviani pada tahun 2008. Judul penelitian pendidikan dan pemajuan perempuan menuju keadilan gender. Hasil penelitian ini diketahui bahwa persoalan budaya yang menghambat aktivitas pendidikan dan prestasi anak-anak perempuan maupun laki-laki harus dikaji secara mendalam. Praktek-praktek budaya seperti pemisahan dan pembedaan jenis kelamin seringkali menghalangi partisipasi anak-anak perempuan untuk bersekolah. Dalam banyak masyarakat, orang tua beranggapan bahwa menyekolahkan anak perempuan kurang menguntungkan dibandingkan menyekolahkan anak laki-laki. Kesamaan dan terdapat dalam penelitian relevan
dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang pendidikan dan pemajuan perempuan menuju keadilan gender. Perbedaan penelitian Arif Effendi lebih fokus pada pendidikan dan pemajuan perempuan menuju keadilan gender, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengarah pada ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan pada perempuan di Desa Haronakala, Kecamatan Leboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Yang ketiga, Daryati pada tahun 2012. Judul penelitian tentang integrasi perspektif adil gender dalam pendidikan di sekolah menengah atas, studi kasus pada sekolah menengah atas Negeri 6 Surakarta. Hasil penelitian ini diketahui tentang pemahaman pihak sekolah mengenai konsep gender dan konsep pendidikan adil gender. Pengimplementasian pendidikan adil gender oleh guru di sekolah dan kendala yang dihadapi guru dalam proses pengimplementasian pendidikan adil gender. Kendala utama dari implementasi pendidikan adil gender adalah pemahaman yang kurang tepat oleh para pendidik. Pemaknaan yang kurang tepat tersebut mengakibatkan kerancuan pada makna gender. Hal tersebut kemudian munculkan sikap bias gender pada sebagian besar guru di sana. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian relevan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan pada perempuan. Perbedaan peneliti Daryati 2012 lebih fokus pada integrasi perspektif adil gender dalam pendidikan di sekolah menengah atas, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengarah pada ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan pada perempuan di Desa Haronakala, Kecamatan Leboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Wahyudin Naro 2015. Judul penelitian tentang artikulasi kesetaraan gender dalam pendidikan, perspektif Islam. Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan. Hal yang tak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan satu kemitraan dalam segala hal kecuali dalam kondisi tertentu, seperti kodrati yang melekat pada diri seorang baik laki-laki maupun perempuan. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian relevan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan pada perempuan. Perbedaan peneliti Wahyudin Naro 2015 lebih fokus pada artikulasi kesetaraan gender dalam pendidikan, perspektif Islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengarah pada ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan pada perempuan di Desa Haronakala, Kecamatan Leboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Yang kelima, Warni Tunes Sumar 2015. Judul penelitian tentang implementasi kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Hasil penelitiannya diketahui bahwa dalam dunia pendidikan saat masih kerap adanya ketidakadilan gender. Banyak anak perempuan usia sekolah yang tidak bisa lagi mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan karena pengaruh cara pandang dari orang tua bahwa anak perempuan dari kalangan keluarga miskin tidak pantas untuk melanjutkan sekolah, lebih baik langsung dinikahkan atau sebagai pembantu rumah tangga. Berbeda dengan anak laki-laki mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kalangan keluarga baik segi pendidikan maupun kedudukan. Hal tersebut adanya ketimpangan antara budaya dan realita yang ada ini disebabkan karena ada keterkaitan yang erat antara perbedaan gender diferensi dan ketidakadilan gender dengan struktur keadilan masyarakat yang sangat luas. Kesamaan yang terdapat dalam penelitian relevan dalam penelitian yang akan diteliti, yaitu sama-sama mengkaji tentang ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan pada perempuan. Perbedaan peneliti Warni Tune Sumar 2015 lebih fokus pada implementasi kesetaraan gender
dalam bidang pendidikan, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih mengarah pada ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan pada perempuan di Desa Ronakala, Kecamatan Labuaya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Poin yang ke-6, landasan teori. Untuk mendukung dalam penyusunan karya ilmiah ini, maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam penulisan karya ilmiah. Teori konflik. Subpoin yang pertama, teori konflik analitik. Teoritisi yang sangat berpengaruh yang menganalisis masalah gender berdasarkan perspektif teori konflik adalah Janet Caffet, Dunn, Alquist. Pendekatan Caffet yang dikutip oleh Tanop adalah menggunakan pendekatan lintas kultural dan historis dan mencoba merumuskan teori gender dalam seluruh pola-pola kemasyarakatan khususnya. Ia melihat ketimpangan gender dalam masyarakat karena ada stratifikasi jenis kelamin atau seks. Dengan menggunakan teori konflik analitik, ditemukan bahwa bentuk perulangan konflik sosial dalam struktur dan kondisi sosial sangat mempengaruhi intensitas stratifikasi jenis kelamin atau kerugian perempuan di seluruh masyarakat, dan kultur berdasarkan diferensiasi peran menurut jenis kelamin. Subpoin yang kedua, ketimpangan gender. Jessia Bernard dalam Tanop 2012 halaman 35 menjelaskan bahwa ada 4 gagasan mendasar dari teori ini, yaitu pertama, lelaki dan perempuan diletakkan dalam masyarakat tak hanya secara berbeda tetapi juga timpang. Kedua, ketimpangan ini berasal dari organisasi masyarakat yang patriarki, bukan dari perbedaan biologis yang memperoleh sejak lahir yang akan membentuk kepribadian penting antara laki-laki dan perempuan yang bertingkah laku. Ketiga, meski manusia individu agak berbeda ciri dan tampangnya satu sama lain, namun tak ada pola perbedaan yang alamiah yang secara signifikan membedakan laki-laki dan perempuan. Secara universal, semua manusia mempunyai kebutuhan yang sama akan kebebasan untuk mencari aktualisasi oleh kemakmuran mendasar yang menyebabkan manusia baik laki-laki maupun perempuan menyesuaikan diri dengan ketidakleluasaan atau peluang situasi di mana mereka menemukan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, apabila ada ketimpangan gender, berarti bahwa secara situasional perempuan kurang berkuasa ketimbang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan perempuan bersama laki-laki dengan mengaktualisasikan diri. Keempat, teori ketimpangan gender berasumsi bahwa baik laki-laki maupun perempuan akan menanggapi situasi dan struktur sosial yang makin mengarah ke persamaan derajat dengan tanpa rintangan dan secara alamiah. Artinya bahwa karena bersifat situasional maka ada peluang untuk mengubah situasi tersebut. Selanjutnya, berkaitan dengan teori ketimpangan gender, Tanop juga menjelaskan pandangan dari feminis liberal, yaitu pertama, semua manusia mempunyai ciri esensial tertentu, yaitu kapasitas sebagai agen moral, nalar, dan aktualisasi diri. Kedua, pelaksanaan kapasitas ini dapat dijamin melalui pengakuan legal atas hak-hak universal. Ketiga, ketimpangan antara lelaki dan perempuan adalah diciptakan secara sosial dan tidak ada dasarnya dalam alam. Keempat, perubahan sosial untuk mengetahui dapat dicapai dengan mengajak publik yang rasional dan dengan menggunakan negara. Poin yang ketujuh, kerangka berpikir. Kerangka berpikir dijadikan pedoman dalam menentukan tujuan penelitian. Hal ini berfungsi agar penelitian tetap terfokus pada kajian yang akan diteliti. Faktor-faktor yang menghambat ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di Desa Ronakala, Kecamatan Labuaya Barat, Kabupaten Sumba Barat, terdapat 2 dugaan terhadap ketidaksetaraan gender, yaitu bisa penghambatan adat istiadat yang melebihi batas dalam melakukan pesta, dan bisa juga atas ketidakkesadaran orang tua bahwa mereka berpikir anak laki-laki lebih menguntungkan untuk menyekolahkan dibandingkan dengan anak perempuan. Bab 3, metode penelitian. Poin yang pertama, jenis penelitian. Subpoin
Penelitian yang peneliti pilih untuk mengumpulkan data adalah deskriptif kualitatif. Poin yang kedua, penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan. Bertempat di Desa Haronakala, Kecamatan Labuai Barat, Kabupaten Sumba Barat. Poin yang ketiga, teknik penentuan informan. Perempuan buta huruf, perempuan tidak memiliki ijazah SD, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat Desa Haronakala. Yang keempat, poin yang keempat, fokus penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan pada peran perempuan di Desa Haronakala, Kecamatan Labuai Barat, Kabupaten Sumba Barat. Poin yang ke-6, sumber data penelitian, sumber data primer dan sekunder. Yang ke-6, teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, observasi. Teknik analisis data, redukasi data, penyajian data, display, verifikasi. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.